Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita kembali dipertemukan di YouTube channel Bunda Rafiat dalam acara Bisa Bincang dan Sharing. Nah, kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah bernama dulu ya. Ya, tamu kita ini adalah Rubiatun SPD. Kemudian beliau ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Utara, Rokan Hulu. Kegiatannya selain sebagai kepala sekolah juga pengurus koperasi guru. Kemudian nih yang menarik adalah beliau ini penulis 2 buah buku. Di sela-sela kesibukannya sebagai kepala sekolah menyempatkan untuk tetap literasi. Nah, menulis 2 buah buku yang berjudul Dokter Cintaku, kemudian kumpulan puisi Sebening Embun. Luar biasa. Nah, kemudian juga pernah touring. Nah, nih ya Allah, Masya Allah. Pernah touring ke Eropa, nanti boleh berbagi nih tipsnya. Touring ke Eropa, Paris, Inggris, Belgia, Australia, Dubai, Korea Selatan. Nah, mudah-mudahan Ananda semua yang melihat ini, terutama yang anak-anak Ananda di SMA Negeri 5 Tambusai Utara, bisa mengikuti kesuksesan bundanya, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Oke, kepada Bunda Rubiatun dipersilakan dulu untuk menyapa. Nah, menyapa anak-anak, menyapa seluruh Nusantara. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya buat Bunda Rafiat yang sore ini luar biasa super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat sahabat bunda-bunda tercinta yang berada di seluruh wilayah Nusantara Indonesia tentunya. Dan selamat sore juga buat Ananda semua dimanapun Anda berada. Satu hal yang luar biasa, Bunda Atun, sapaan sehari-hari bisa dipertemukan melalui dunia maya lewat channel Bunda Rafiat, yang apresiasi nih buat Bunda Rafiat sudah berkenan untuk menghadirkan Bunda Atun dalam acara Bisa Bincang dan Sharing dengan Bunda Rafiat. Baik pemirsa semuanya dimanapun berada, perkenalkan dulu sebelum ke riwayatnya. Bunda Rafiat ini merupakan bunda yang super smart. Beliau adalah senior Bunda Atun ketika kuliah di Universitas Riau jurusan Pendidikan Fisika. Salut, apresiasi terlebih dahulu buat Bunda Rafiat yang sudah menginspirasi kepada seluruh bunda-bunda pendidikan di Pekanbaru khususnya dan umumnya nanti di kabupaten-kabupaten lainnya. Baik pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bunda Rafiat, namanya Rubiatun SPD. Kalau ditanya umur nih Bunda, sudah 14 tahun, tapi kita balik ya. 41 tahun. Tapi biarlah angka boleh besar, tapi semangatnya harus muda nih Bunda. Jadi alumni berasal dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Fisika, sehari-hari mendapat tugas sebagai pendidik tentunya dan mendapat amanah tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Status sudah menikah nih Bunda. Ini sepenggal cerita perkenalan singkat di awal acara Bisa. Kembali kita silakan ke Bunda Rafiat. Oke, terima kasih. Keren, semangat sekali nih kepada Bunda Atunnya, luar biasa ya, sangat semangat dan menginspirasi tentunya. Nah, sebelum masuk ke poin utamanya, ini tema kita adalah memacu diri untuk berprestasi tanpa mengenal zonasi. Nah, kemudian kita juga akan mengenal lebih dekat SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Oke, sebelum masuk ke intinya, Bunda Atun kegiatannya selain kepala sekolah kira-kira apa nih Bun? Selama masa pandemi pasti sibuk sekali ya Bun ya?
Ya, benar sekali Bunda Rafiat. Perlu juga kita sharekan ke yang lain dengan pandemi yang mendera di seluruh dunia, juga di Indonesia. Jangan membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas yang bisa memberikan wawasan kepada orang lain sehari-harinya. Tentu tupoksi utamanya selain bertugas di SMA Negeri 5 Tambusa Utara, Bunda Atun juga sehari-harinya ikut aktif di organisasi PGRI, menjadi bendahara PGRI tingkat Kecamatan Tambusa Utara, kemudian ikut juga aktif di organisasi desa, itu menjadi ibu PKK. Oh, Bunda Rafiat selalu ikut organisasi, kemudian di sosial juga perwiritan sebagai bendahara perwiritan di desa. Kemudian di sela-sela kesibukan yang lain Bunda, ini sebetulnya hobi. Bunda ini tidak ada rotan akar pun jadi, tugasnya nge-MC wah, kesana kemari. wah, Ya, keren. ya kalau ada kegiatan misalnya reses oleh anggota DPRD atau tugas ada acara di desa dan kecamatan, Bunda Tun menyalurkan hobi jadi pembawa acara. Ada satu nih pantun buat Bunda Rafia terlebih Oh, iya. dahulu. Ya, silakan. Bunga melati indah berseri, Hmm. dipetik dara di pagi hari. Kalaulah tidak, Bunda Rafiat karena cinta dengan Bunda Atun di sore ini, tidak mungkin kita bisa hadir di acara Bintang Bisa hari ini. Cakep. Ya, lanjut, Bun. Selain di PKK juga ikut kadang berkunjung selama di musim pandemi ini, walaupun kegiatan Bunda sibuk, terkadang berkunjung home visit ke anak-anak kita yang proses pembelajarannya tidak terakomodir di sekolah. Kami bersama humas yang ada di sekolah, kami berkunjung ke kediaman anak kita, kira-kira permasalahannya apa, kok tidak mengikuti pembelajaran daring. Itulah kesibukan Bunda Tun selama ini, Bunda Rafiat di masa pandemi ini. Kalau kegiatan yang lain, karena protokol kesehatan ada dihentikan, misalnya kegiatan PKK, perwiritan, tidak ikut. Sore kami isi kegiatan dengan home visit, berkunjung ke orang tua wali murid, mensosialisasikan bagaimana sebetulnya pembelajaran di era pandemi ini. Sebisa mungkin, walaupun kecil, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang tua wali murid yang ada di Kecamatan Tambusa Utara, karena Kak, Kecamatan Tambusa Utara ini kecil Kak, Oh iya, kata orang, tapi penduduknya luar biasa. karena memang perlu motivasi ya Bun ya dari kita untuk anak-anak ya. Benar sekali tuh Bunda Rafia, terkadang kita sudah memberikan motivasi, masih ada juga anak yang memang harus kita selami dulu, karena mereka terkejut dengan pola-pola pembelajaran di era pandemi ini. Mereka belum mampu, apalagi daerah Bunda Tun ini Kak, sebagian besar mereka tinggal di perusahaan, di PT Turganda, dan mereka memang butuh penjelasan yang lebih konkret terkait dengan pembelajaran daring dan luring. Begitu Bunda Rafia. Kalau boleh tahu SMA Tambusai Utara ini di Tambusai Utara ini ada berapa SMA Bun? Alhamdulillah Bunda Rafiat, salah satu kecamatan yang memiliki SMA terbanyak negerinya itu adalah Tambusai Utara. Saat ini SMA-nya ada 5 Kak, SMA 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, SMA 5 ini Kak Bunda Rafiat berdiri tahun 2017. Jadi masih kira-kira kalau kita menanam jagung nih Bunda, belum seumur jagung Bunda Rafiat. Jadi ada 5 sekolah yang ada di Kecamatan Tambusai Utara, Bunda. Nah, kita masuk ke tema. Jadi berhubung tadi menarik karena SMA Tambusai Utara ini masih baru. Nah, bagaimana Bunda Atun untuk mempush, maksudnya menggiatkan Ananda kita nih untuk ayo nak, walaupun kita di kecamatan, tapi kita bisa kok menembus ruang, kita bisa menembus
menembus kecamatan ini untuk sampai ke provinsi bahkan ke nasional. Kira-kira apa usaha Bunda Atun dan rekan-rekan guru di SMA Negeri 5 Tambusai Utara, Bun? Terima kasih Bunda Rafiat. Memang kalau kita lihat SMA Negeri 5 Tambusai Utara itu dalam bilangan tahun memang masih berusia 4 tahun, tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi Bunda Atun karena amanah itu tadi untuk mensupport guru-guru dan anak didik. Yang paling utama saya tekankan adalah prinsip kekompakan dan kerja sama terlebih dahulu di ruang lingkup yang urgen antar guru dan antar stakeholder yang ada. Kemudian setelah itu Bunda Rafiat, kita juga menggalang koordinasi dengan instansi terkait, misalnya pemerintahan desa untuk sharing bagaimana supaya sekolah ini nantinya bisa maju secara step by step meskipun tidak bisa instan. Kemudian untuk anak didik sendiri, Bunda Atun punya trik khusus. Oh iya. Jadikan mereka itu sahabat terbaik kita. Jangan ada gap. Oh iya, saya ini guru harus begini, anak begini. Saya memberikan saran kepada rekan-rekan kerja, jadikan anak kita ini terkadang dia anak kita, sahabat kita, yang setiap saat kita mampu memproteksi mereka, tapi caranya kita tidak menggurui begitu, Kak. Salah, Bunda ya. Tidak apa-apa, Bu. Dia semacam apa? Kita bawa dia, kita larut ke dalam alam mereka. Jadi kalau kita sudah enjoy, maka apa yang menjadi tujuan, keinginan kita kepada peserta didik kita masuknya cepat. Kita selami anak yang bandel nggak boleh dikerasin. Oh, anak yang bandel minta didekati dengan pola-pola yang berbeda. Karena satu anak, satu karakter, 281 anak di SMA 5 memiliki 281 karakter yang berbeda. Nah, kita sebagai guru harus memahami karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Jadikan perbedaan karakter itu menjadi satu jembatan untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik tentunya, Bunda. Luar biasa. Tuh bersyukur sekali ya anak-anak Bunda Atun yang berada di SMA Negeri 5 Tambusai Utara yang punya bunda yang sangat bisa dekat justru dengan anak-anaknya ya. Keren sekali. Nah, Bun tadi menarik di belakang kursi Bunda Atun itu Bunda melihat banyak piala kayaknya. Nah, banyak berarti secara otomatis bahwa SMA Negeri 5 Tambusai Utara ini telah menoreh banyak prestasi. Nah, kira-kira mungkin boleh disampaikan Bunda Atun, dipersilahkan. Makasih Bunda. Kalau berbicara prestasi Bunda ya, kembali ke kilas balik perjalanan SMA Negeri 5 Bunda ini luar biasa sedih dan haru Bunda. Ketika itu kalau boleh sedikit saya bercerita, Bunda Atun bercerita. SMA ini berdiri tahun 2017, belum memiliki NPSN Bunda Rafiat. Dengan jumlah siswa ketika itu 47. Kebetulan ketika itu di bulan Oktober ada pendaftaran lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang ditaja oleh UNP Padang, mengirim surat ke sekolah terdekat. Sekolah terdekat memberikan informasi kepada kami. Ada satu guru, rekan kerja guru saya Bunda, namanya Ibu Nur Azlina SPD, dia mengampu mata pelajaran kimia, menjumpai saya sore itu, Bun, gimana kalau anak kita ajarkan nulis karya tulis ilmiah, kita kirim. Di benak Bunda Atun saat itu Bunda Rafiat, apa mampu kita ke sana? Dana budget belum ada karena sekolah belum terdaftar di Dapodik. Ya Allah. Siswa juga belum memiliki pengalaman. Cuman Bunda Atun, Bunda Rafiat tidak mematahkan semangat Ibu Azlina ketika itu. Latih saja, insya Allah
kalau memang anak nanti kita prepare-nya bagus, kita kirim. Kirim. Berbekal itu Bunda Rafiat, 2 minggu mereka latihan, melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kartu bilangan budaya Melayu, diajarkan di SD. Kami latihan, kami kirim karya ilmiah. Dari 200 peserta tersaring 50. Dari 50 peserta tersaring 20. Masuklah SMA Negeri 1 Tambusai Dalu-Dalu. Begitu mau berangkat Bunda, terpikir uang tidak ada. Mau sumbar itu tidak ada budget sama sekali. Berbekal koordinasi, kami mengajukan proposal ke Desa Rantau Sakti. Dalam hal ini juga ucapan penghargaan apresiasi setingginya dari keluarga besar SMA 5 kepada Bapak Kepala Desa Rantau Sakti, Bapak Purwadi ST. Ketika itu berangkat saja Bu Atun. Berapa budget yang dibutuhkan? Alhamdulillah Kak, Bunda Rafiat, alhamdulillah pendanaannya clear. Berangkatlah mereka dengan disewakan mobil ke UNP Padang. Allah punya rencana yang indah untuk kami Kak ketika itu. SMA 5 ini pada awalnya menurut mereka ini SMA yang masih belum memiliki legalitas Kak. Sedih Kak kalau Atun mengingat perjalanan SMA 5 ini luar biasa perjuangannya. Ternyata Kak punya cerita lain, anak yang hanya berbekal ilmu yang sederhana dari bundanya Bu As, ikut lomba. Tersaring setelah presentasi 5 besar. Dari 5 besar ternyata alhamdulillah Kak bisa meraih juara 1 karya tulis ilmiah remaja yang ditaja oleh UNP tahun 2017. Masya Allah, merinding loh dengarnya ya Allah, luar biasa. Kak, terus Bunda kalau boleh menangis. Iya. Sedih kala itu Kak. Ya Allah. Kedua Kak, di tahun yang sama tahun 2018, ini yang paling menyedihkan Bunda Rafiat. Mungkin Bunda Rafiat juga pernah dengar Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ketika itu tahun 2018 mengadakan lomba karya tulis remaja juga Kak, itu kantornya di Jalan Sudirman Bunda Rafiat. Ya benar. Mungkin anak Bunda juga ikut. Nah di situ Kak, kami sempat dilarang oleh salah sekolah yang ada di Rokanhulu. Sekolah itu belum memiliki NPSN. Kenapa ikut? Ya Allah. Jadi Bunda, kami telepon langsung ke Dinas Kebudayaan, boleh diikuti seleksi secara step by step. Alhamdulillah Kak, dengan mengangkat tema yang berbeda, kembali kami mengukir sejarah Kak melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Ya Allah, merinding. SMA 5 juara 1 Kak, yang menyerahkan ketika itu rektor kita Kak Universitas Riau Bapak Mukhtar Ahmad nih Kak. Ya Allah. Ya Allah. Ini satu penghargaan yang luar biasa Kak dari rekan-rekan kerja dan anak-anak. Artinya meskipun kita bukan siapa-siapa, dimanapun, apapun, kalau ada niat yang baik, insya Allah, Allah punya rencana yang indah untuk setiap umatnya. Benar. Masya Allah. Jadi Kak, 2 tahun kita mampu menorehkan prestasi, bagi kami luar biasa, tapi bagi yang lain barangkali itu biasa-biasa saja Kak. Tapi dengan sekolah yang baru berumur 1 tahun belum berada, kami mampu. Kemudian Kak, sekolah ini diresmikan oleh Gubernur Riau di tahun yang sama 2018. Alhamdulillah Kak hadir Gubernur Riau, Bupati Rokanhulu, Kepala Dinas, satu-satunya itulah hikmah Kak. Setiap perjuangan yang kita lakukan secara bersama, insya Allah endingnya itu kebahagiaan akan mengikuti kita, asalkan kita ikhlas. Masya Allah.
Luar biasa Bunda Rafiat. Luar biasa. Bunda Atun sempat mau mengundurkan diri, rasanya nggak mungkin membawa SMA 5 yang dari nol untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang menurut orang tidak akan bangkit, tapi banyak di sekeliling Bunda itu, Bu Atun ibarat sebuah pohon, tetapi pohon satu akan ditompang oleh beberapa pohon yang lain, dan akar pohon itu kuat. Ingat, Benar. semakin tinggi pohonnya, maka angin menerpa semakin banyak. Betul. Bu Atun jangan jadi bonsai yang dikerdilkan oleh siapapun. Benar. Bu Atun punya motivasi, punya perjuangan luar biasa. Berbekal itu, insya Allah bersama-sama kita pelan-pelan kita bawa sekolah kita demi mereka, demi anak didik yang ada di lingkungan sekitar desa Rantau Sakti. Bermodal itu aja Bunda Rafiat. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Wah, merinding ceritanya. Kalau nggak malu Bunda, mungkin air mata akan mengucur, tapi ini acara jadi tangisan itu tangisan bahagia Bunda. Kemudian tahun 2019 Bunda, anak kami, anak ini namanya Rian, dia nggak mau sekolah ke SMA, mau berhenti ketika itu di SMP. Akhirnya dengan dinasihati oleh kami, mau dia masuk sekolah Kak. Saya ikutkan satu Rian buktikan sama ibu-ibu yang ada di sana, Rian punya talenta, punya bakat. Dididiklah dia Kak, Rian ini menjadi pasukan khusus di sekolah, Paskibra. Saya ikutkan dia seleksi tingkat desa lulus, tingkat kecamatan lulus. Masya Allah. Terjaring kami 3 orang anak ke kabupaten. Rian ini ternyata lulus Kak untuk mengikuti menjadi anggota Paskibra tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019. Masya Allah, luar biasa. Rian ini barangkali bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Bunda dimanapun berada. Contoh kecil dari seorang Rian yang dia notabene tidak pernah suka baris berbaris. Semasa SMP tidak pernah dia mendapat peringkat. Ternyata kalau disentuh, sentuhan itu tepat Bunda, ternyata dia punya bakat yang bisa kita kembangkan, bakat-bakat anak kita. Jadi ada satu masukan untuk kita semua termasuk Bunda Atun. Jangan memandang anak-anak kita itu dari nilai intelektualnya saja, ternyata masih ada bakat-bakat lain yang belum tentu keberadaannya. Benar. Dia senang kali Bunda dibawa ke Jogja Bunda gratis. Oh, iya. Naik pesawat perdana. Benar. Orang tuanya Bunda sampai ke rumah loh Bunda. Ya Allah Bu Atun, terima kasih nggak pernah jumpa ke sekolah, jumpai gurunya, jumpai Bunda Atun, luar biasa. Ternyata hanya berbuat begitu saja orang tua sudah luar biasa apresiasinya kepada pihak sekolah. Benar. Jadi alhamdulillah Bunda, kalau untuk pramuka prestasinya juga alhamdulillah. Kemudian prestasi yang lain Bunda, ini bukan berarti untuk sharing saja meskipun kecil. Jadi prestasi sekolah yang lain kami tidak ada apa-apanya, mohon maaf, mohon izin. Ada kegiatan di UNRI yang ditajak oleh FKIP Bahasa Inggris. Iya. Kami juga menang juara 1 tingkat Sumatera, itu lomba mading 3 dimensi. Oh, tingkat Sumatera. Tingkat Sumatera yang mengadakan pihak UNRI Kak tahun 2019 juga. Alhamdulillah Bunda Rafiat. Alhamdulillah. Selain itu juga kalau di tingkat kabupaten kami menjadi juara 1 lomba pidato pelantang yang ditajak oleh SMA Negeri 1 Rambah. Kemudian musikalisasi puisi, kemudian lomba ini Kak, pidato Pa dan Pi. Selain itu kemarin baru-baru ini juga kita ikut meskipun dalam masa pandemi, belum terpilih tidak masalah, tapi anak terlatih untuk mentalnya ikut
peserta FLS2N dalam bidang vokal putri dan lomba puisi serta monolog putri. Itu barangkali Kak sekelumit prestasi yang bagi orang mungkin belum ada apa-apanya, tapi itu salah satu hal yang membuat kami terbangun bahwasanya umur tidak akan membatasi kita dalam berkreasi. Insya Allah bersama kita bisa, bersama kita hebat semua, asalkan dengan kekompakan dan bagaimana kita menyentuh anak-anak itu yang di desa ini, meskipun mereka barangkali Kak, Tambusa Utara kan itu kan daerah terisolir tuh Bunda. Oh iya. Daerah terisolir barangkali, tetapi kita membangkitkan keinginan anak-anak itu supaya tumbuh motivasinya yang kuat, bahwasanya dimanapun kita berada. Kemudian, kalau tadi prestasi anak, kemudian tentang kekompakan guru-gurunya, tentang keikhlasan seluruh stakeholder yang berada di sekolah. Nah, ke Bunda Atunnya lagi nih. Apa sih Bun yang melatar belakangi sehingga, kayaknya saya harus nulis deh. Kayaknya saya harus buat buku deh. Nah, kira-kira apa tuh Bun? Silakan. Menulis Bunda Rafiat, satu hal keinginan mimpi Bunda Atun selama ini. Memang menulis salah satu hobi, tapi selama ini belum terbuka bagaimana cara menulis, bagaimana cara menularkan ide. Ada beberapa alumni kita Bunda Rafiat yang seorang motivator yang luar biasa. Satu itu Bunda Jurniati. Oh iya, benar. Dari Bunda Jurniati, kemudian Bunda Atun membaca buku 3D ya. Kemudian dari situ Bunda terbersit mimpi Bunda Atun bahwasanya ketika nanti kita tidak ada, dengan sebuah cerita, dengan sebuah buku, maka orang yang kita tinggalkan akan mampu mengenang kita siapa. Benar. Melatar belakang itu Bunda Rafiat, kami keluarga dari ekonomi lemah. Adik saya sekarang dia menjadi Dokter Sugeng Riyadi, tapi perjuangan kami tak mampu Bunda Atun ceritakan, tak selesai barangkali di acara bisa. Ternyata Bunda, inspirasi untuk menulis yang Bunda Atun tulis, satu perjuangan Bunda Atun dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, mampu membawa seorang adik menyelesaikan cita-citanya menjadi seorang dokter umum. Masya Allah. Jadi perjuangan itu Bunda Rafiat, Bunda Atun tuangkan ke dalam sebuah buku. Judul waktu itu ikut pelatihan sagu, ya ikut pelatihan di hotel Hollywood, mengikuti dengan biaya sendiri, mampu menyelesaikan satu buah buku dengan judul Dokter Cintaku. Dokter Cintaku. Oh, berarti itu merupakan gambaran, ya Bunda, merupakan gambaran seorang perjuangan kita orang nggak mampu, tapi dengan punya tekad, keinginan, ikhtiar diiringi dengan doa, mampu seorang Bunda Atun mengantarkan ke gerbang adiknya yang sudah seperti anak kandungnya menjadi seorang Dokter Sugeng Riyadi. Alhamdulillah. Jadi semua orang bisa membaca itu, bisa kita ambil simpulan bahwasanya siapapun kita, ternyata rezeki akan mengiringi kita untuk bersekolah itu. Tidak ada halangan untuk kita meraih ilmu, siapapun kita, walaupun kita berasal dari ekonomi yang tidak dipandang orang, kita nggak mampu. Banyak sekali cobaan. Nanti Bunda Atun kasih untuk Bunda Rafiat sebagai cerita itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh nih Bun. Dapat surprise tibanya ya. Pengen sekali membaca buku Dokter Cintaku. Berarti buku itu diperuntukkan
dan menceritakan tentang adik tercinta ya. Benar sekali Bunda Rafiat, artinya biar anak-anak di Tambusa Utara dengan membaca itu ada niat untuk bersekolah meskipun saat ini uang atau kondisi ekonominya tidak memungkinkan menurut logika bersekolah di jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi sudah ada contoh bukan berniat untuk takabur, bahwasanya ekonomi bukan menjadi penghalang untuk menjadi orang yang sukses. Benar. Itu Bunda. Benar-benar. Nah, seperti yang biasa kalau Bunda tuh ada kalau khusus program untuk Ananda kita tuh namanya program Bisabun, bincang santai bersama Bunda. Tapi kalau untuk rekan-rekan tuh programnya bisa. Nah, biasanya tuh Bunda selalu menyampaikan di awal bahwa inspirasi itu bisa kita peroleh dari orang-orang terdekat, tidak perlu mencari jauh. Bahkan justru bisa dari diri sendiri. Nah, untuk anak-anak yang berada di SMA Ananda tercinta, yang berada di SMA Negeri 5 Tambusai Utara, itu enggak perlu jauh-jauh deh cari inspirasi, karena inspiratornya sudah ada di depan mata. Yaitu Bunda Atun, luar biasa, Masya Allah. Keren sekali. Nah, kalau untuk buku yang satu lagi, Bun, bagaimana tuh ceritanya sampai dibuat kumpulan puisi, Sebening Embun? Untuk puisi kedua, Bunda Rafiat, salah satu puisi yang ada di kumpulan puisi antologi itu, Bunda Atun persembahkan untuk almarhum ayah Al-Fatihah untuk yang sudah lama meninggalkan Bunda. Ketika itu dia menginginkan bahwasanya, Atun, kamu harus jadi orang, kamu harus bisa sekolah tinggi sehingga kamu bisa membantu keluargamu. Jadi di dalam cerita puisi itu Bunda Rafiat mohon izin terbawa suasana. Nggak masalah, Bun. Silakan. Di dalam puisi itu tergambar rasa kerinduan seorang anak yang sudah lama ditinggal pergi oleh ayahnya. Tapi ayahnya itu telah pergi meninggalkan kita ketika kita belum mampu membahagiakan almarhum ayah kita. Dia tidak sempat melihat Atun memakai toga terlalu cepat. Dia dipanggil, tetapi Allah lebih sayang kepada almarhum ayah Bunda Atun. Begitu Bunda Rafiat. Jadi dari puisi itu ada puisi untuk almarhum ayah, ada 4 buah judul. Kemudian untuk seorang ibu yang dia sudah menjadi single parent, seorang janda, tapi mampu menghidupi kelima anaknya, sehingga Atun bisa menyelesaikan S1-nya dan bisa membantu keluarganya. Jadi puisi itu untuk ayah, untuk ibu, dan satu lagi untuk ponakan-ponakan yang masih kuliah ketika itu. Jangan berhenti, apapun keadaan yang menghalangi, insya Allah kalau mau kita memecahkan persoalan, insya Allah solusi pasti akan menghampiri kita, apapun permasalahannya, sebesar apapun, insya Allah Allah akan memberi solusi kepada hambanya. Itu Bunda. Oh ya Bun, ini kan sebentar lagi running out nih, tapi nanti kita sambung, jadi kalau terputus nanti kita sambungkan lagi, linknya di ini lagi ya Bun ya. Oke. Nah, untuk yang pertama dulu, mudah-mudahan ayahanda almarhum dari Bunda Atun husnul khotimah. Kita persembahkan Amin. Kita persembahkan Al-Fatihah buat beliau ya. Nah, berikutnya Bun, tentang, nah kalau peserta didik bagaimana Bun? Tentang literasinya peserta didik, bagaimana cara mempushnya? Untuk kegiatan literasi, dan ini juga salah satu pendidikan karakter yang digiatkan oleh pihak Dinas Pendidikan ya Bunda Rafiat. Ya, benar. Kemarin untuk kegiatan literasi setelah kita coba untuk menggiatkannya, Bunda coba setiap sebulan sekali itu melalui guru pembimbingnya di sekolah. Kita ada mading itu ada per lokal, kemudian ada mading khusus. Apapun yang menjadi
hasil karya anak, baik dalam bentuk misalnya puisi, atau cerpen, atau anekdot, kita pampang setelah melalui seleksi oleh guru bahasa Indonesianya, kita pampang, kemudian kita umumkan. Setelah itu 6 bulan sekali kita adakan yang namanya pentas seni. Bisa bebas berkreasi menampilkan cerpennya, kemudian puisinya, Benar-benar. kemudian drama musikalisasi puisinya, terus kita kasih nanti penilaian dan kita kasih reward, walaupun reward itu kecil tapi akan bermakna bagi anak-anak kita. Kemudian kalau untuk kegiatannya, sekolah ini kan masih baru, Bunda Rafiat, kami coba meskipun kami belum punya taman pojok-pojok baca yang luar biasa, kami coba dengan bahan seadanya di bawah pohon ketapang kencana itu kami bikin tempat duduk dari kayu, terkadang dari bahan bekas ban-ban, sehingga anak jam istirahat mereka mampu meluangkan waktunya untuk membaca, untuk menulis, kemudian bisa untuk bertukar pikiran dengan teman-temannya, hobinya apa, sehingga kegiatan-kegiatan literasi itu meskipun masih dalam taraf pengenalan dan pembelajaran, mereka lama-kelamaan tidak asing. Kemudian setiap awal pembelajaran kami lakukan itu di setiap paginya dengan kadangkala membaca buku-buku yang sudah ada di sekolah. Itu ada buku referensi, buku bacaan fiksi atau non fiksi juga sudah ada, meskipun jumlahnya belum banyak, Bunda Rafiat. Kemudian kita juga sering mendengarkan mereka lagu-lagu nasional, kemudian ceramah untuk beberapa menit. Kita selang-seling sehingga tidak ada rasa bosan pada anak-anak kita, Bunda. Begitu ceritanya, Bunda. Harus banyak belajar nih kepada SMA Negeri 2 Siak Hulu. Kami insya Allah kalau ada rezeki, kami akan menjemput ilmu itu ke SMA Negeri 2 Siak Hulu yang luar biasa. Secara diam-diam juga Bunda Atun melihat sepak terjang dari anak-anak Bunda yang ada di SMA Negeri 2 Siak Hulu, luar biasa. Salam dari kami untuk Ananda. Alhamdulillah. Nah, ini tidak terasa nih ya Bun ya, kalau cerita sekolah, cerita peserta didik, rasanya waktu itu terlalu sebentar sekali ya. Nah, sebelum ditutup nih, sebelum Bunda membuat rangkuman, kira-kira apa nih pesan atau quote yang ingin disampaikan untuk seluruh peserta didik kita, khususnya SMA Negeri 5 Tambusai Utara dan umumnya seluruh anak didik di Indonesia? Dipersilakan, Bun. Baik, Bunda Rafia, ternyata waktu juga terasa begitu cepat karena memang karena kita itu sejati seorang pendidik. Jadi kalau berbicara tentang siswa itu luar biasa. Mungkin 2-4 jam durasi acara Bunda Rafia bisa nggak cukup. Lain waktu kita mungkin bisa diskusi lebih panjang lebar ya Bunda ya. Baik, Anda semua, beberapa pesan yang bisa Bunda Atun sampaikan bahwasannya meskipun kita jauh dari jangkauan atau zonasi kita jauh, ternyata dengan keberadaan kita yang jauh dari pusat perkotaan tidak membatasi kita untuk berprestasi. Kemudian setiap peserta didik diwarisi oleh bakat yang berbeda-beda, dan bakat itu kalau kita asah, insya Allah akan melahirkan ribuan-ribuan peserta didik yang berasal dari daerah sulit akan mampu berprestasi seperti anak-anak Bunda kita yang berada di tempat sekolah yang memiliki fasilitas yang luar biasa. Benar. Kemudian kita sebagai bunda-bunda anak kita harus mampu melihat perbedaan karakteristik dari setiap anak kita sehingga kita mampu mendiagnosis ini sakitnya apa, ini obatnya. Terkadang penyakitnya sama, pusing kepala, tetapi paramek nggak mampu, ternyata bodrek yang mampu.
Nah, Benar. kita sebagai bunda-bundanya anak harus mampu mengcover setiap permasalahan yang dialami oleh setiap peserta didik kita. Luar biasa. Buat peserta didik merasa nyaman di dekapan kita, buat Benar. mereka merasa tidak asing dengan kita, dan ada kalanya kita bunda harus masuk ke dunia mereka untuk mengetahui apa permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita. Benar. Kemudian tertinggal tadi sedikit Bunda Rafiat, Ya, ya, silakan. bukan bermaksud untuk memamerkan, itu untuk memotivasi siswa yang lainnya. Bunda Atun ini sudah sampai tahun 2015 pertama kalinya naik pesawat terbang tuh ke Korea Selatan. Oh iya, benar. Luar biasa. Itu tadi belum kita kulik ya. Ya, lanjut Bun, silakan diceritakan. Padahal tadi mau Luar biasa Bunda. Mungkin karena keikhlasan Bunda Atun untuk menghantarkan adik Bunda Atun menjadi seorang dokter. ya, Dia ya. selain dokter, Bunda Rafiat punya anak laki-laki, boleh hitam gratis di kliniknya Dokter Sugeng, nanti direkomendasikan. Ya, siap. Nah, kemudian mungkin berbesar dari keikhlasan. Lakukan sesuatu itu jangan karena materi, tetapi niatkan pekerjaan kita itu dengan keikhlasan dan tulus. Insya Allah kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pekerjaan kita. Alhamdulillah Bun, Korea Selatan sudah bisa kita lihat, kemudian Eropa ya, Masya Allah. Eropa, Prancis, Belgia, dan Inggris. Bunda Atun sudah lihat itu jembatan kembar, sudah lihat Big Bang-nya Bukit Tinggi itu ada di sana. Kemudian Menara Eiffel yang dipuja-puja orang itu seperti apa, sudah Bunda Atun rasakan. Bukan karena kita terlahir dari orang kaya, tetapi karena kita mau berikhtiar, jangan lupa berdoa. Benar. Ke Dubai juga sudah tuh Bunda Rafiat. Wah, Dubai. Masya Allah. Dan ke Opera House Australia. Ya Allah. Tapi semua itu artinya kita boleh bermimpi. Dari mimpi kita bisa melakukan. Ada telepon, silakan diangkat dulu, enggak apa-apa. Lanjut dulu Bun, nggak apa-apa. Aduh, mengganggu jadinya ya. Enggak apa-apa, nanti bisa kita angkat, enggak apa-apa. Lanjut Bun, silakan. Nanti bisa diedit ya. Bisa, karena kita tidak live nih, sengaja tidak live. Jadi Bunda, artinya kepada semua peserta didik, berkreatiflah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Benar. Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun kita berada. Jangan malu untuk mencari inspirasi dari orang lain. Jangan menutup diri untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Benar. Barangkali itu Bunda Rafiat. Mudah-mudahan kita bisa berprestasi tanpa dibatasi oleh ruang lingkup keberadaan kita dimanapun kita. Semoga SMA Negeri 5 Tambusa Utara yang merupakan anak bungsu sekolah SMA di Kabupaten Rokan Hulu mampu memberikan inspirasi kepada anak-anak yang berada di sekolah luar, kalaupun itu ada baiknya bisa kita ambil, dan tidak menutup kemungkinan kami juga bisa belajar kepada sekolah-sekolah lain yang bisa kita ambil segi positifnya untuk memajukan dunia pendidikan. Burung camar, burung Garuda, terbang tinggi di angkasa. Tidak satu sekolah tak mengapa, asal tujuan tetap sama, mendidik anak bangsa.
Keren sekali, luar biasa. Jadi kembali lagi disampaikan kepada Ananda kita, terkhusus yang Ananda SMA Negeri 5 Tambusai Utara, sangat beruntung sekali punya bunda dan stakeholder yang ada di sekolah, guru-guru tercinta yang bisa membawa Ananda sampai tingkat prestasi nasional, provinsi nasional, dan intinya tidak mengenal bahwa oh kita berada di daerah, terus berprestasi dan berpacu. Oke, tanpa terasa, Masya Allah nih luar biasa dengan tamu yang luar biasa, kepala sekolah yang sangat rendah hati, kepala sekolah yang mau berbagi, kepala sekolah yang benar-benar mengemong. Kalau bahasa Jawa tuh apa ya Bun ya? Ngemong ya? Ya, ngemong. Iya, ngemong bener. Yang mau ngemong anak didiknya turun langsung ke lapangan, itu luar biasa sekali. Bersyukur untuk Ananda bisa mendapatkan motivator sekaligus inspirator. Jadi tidak perlu cari-cari, tidak perlu mencari jauh inspirasi, karena di dekat Ananda itu sudah ada inspirasi dan inspiratornya. Siapapun kita selalu welcome kepada anak didik kita, meskipun saya selalu memberikan kepada anak-anak saya ketika selesai upacara dan muhadharah, jangan pandang Rubiatun itu sebagai kepala sekolah, tetapi pandanglah Bunda Atun itu orang tua, kakak kalian. Insya Allah Bunda di HP itu chattingan anak hampir 24 jam curhat, yang putus cinta, yang marah mamanya, insya Allah dia welcome kepada Bunda Atun. Iya. Dan bahkan, iya serius Bunda, artinya ternyata kemarin ketakutan Bunda Atun terbantahkan dengan jadi kepala sekolah, nanti saya nggak deket dengan anak. Ternyata alhamdulillah kepala sekolah tidak membatasi kita dekat dengan anak, tapi kita selalu welcome kepada mereka. Siapapun jangan bedakan mereka. Itu satu juga tambahan tips Bunda Rafiat, jangan kita bedakan anak-anak kita itu dengan yang lainnya. Yang bisa, sebenarnya banyak sekali kata-kata luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bunda Atun tadi. Nah, beberapa hal yang dapat Bunda rangkum. Yang pertama, keluarlah dari zona nyaman, karena berprestasi itu tidak pernah mengenal zonasi. Kemudian lagi, berbuah dari keikhlasan dan ketulusan, maka apapun bisa Ananda lakukan. Kemudian luar biasa supernya, kemudian Rafiat. Aduh. Kemudian apalagi tadi ya, bahwa setiap pencapaian dan prestasi itu mulailah dengan keputusan untuk mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, tidak akan terjadi. Merinding. Serius. Nah, satu lagi bahwa prestasi itu terlihat terkait dengan tindakan, dan orang-orang sukses terus berupaya. Mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi, mudah-mudahan ya Bun, bahwa video kita ini bisa menjadi berkah deh. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk nanti anak-anak kita yang menonton. Untuk nanti kita tidak tahu nih kita sampai umur kapan, tapi setidaknya kita ada meninggalkan bekas. Oh, ternyata ada hal baik yang telah kita sampaikan yang bisa dilihat orang lain. Nah, amin Allah. Ya, amin. Ada pantun juga nih Bun. Tadi kan ada pantun. Aduh. Ikan selai sedap rasanya, jadi hidangan di atas meja. Terima kasih kepada pembicara yang sangat mantap dan luar biasa. Nah,